Keluarga korban penusukan di Jalan Merdeka mendatangi kantor pengacara Andi Tatang Supriyadi dan rekan, untuk meminta bantuan hukum. Keluarga korban meminta kasus ini tetap dilanjutkan ke ranah hukum dan mereka memberikan kuasa kepada pengacara Andi Tatang Supriyadi dan rekan sebagai kuasa hukum. Kedatangan ke kantor Bang Andi Tatang Supriyadi ini dalam rangka apa, Bang? Saya meminta tolong, Pak, untuk ditanganin kasus untuk anak saya yang penusukan di jalur Merdeka Depok 2 sama Pak Tatang. Kemarin kasusnya seperti apa sih, Pak? Kronologisnya, Pak, kalau boleh cerita? Kronologisnya dia itu awalnya tuh mau main futsal, Pak. Main futsal terus tiba-tiba saya nggak tahu kenapa ya dapat kabar taunya anak saya sudah meninggal dunia di rumah sakit Primaya. Ternyata itu ada luka tusukan di bagian punggung belakang sama pinggang belakang. Informasi yang beredar itu katanya tawuran, apa betul? Kalau untuk tawuran kayaknya bukan ya. Karena kalau ini fake murni teman sendiri, Pak. Yang nusuk juga teman. Yang ini juga teman. Terus informasinya juga korban ini katanya bawa sajam juga, bawa senjata tajam. Apa benar tuh? Kalau korban tidak, Pak. Terus yang Dia dibawa itu bawanya cuman kayak main-mainan tapi yang nggak bisa melukai. bahannya dari apa itu mainannya? Kayak paralon gitu kayaknya, Pak. Oh, jadi bukan senjata tajam ya, Pak? Bukan. Terus untuk langkah kedepannya seperti apa yang mau diambil, Pak? Langkah kedepannya makanya saya datang ke kantor hukum Bapak Tatang. Saya mau minta tolong bantuannya, tolong diurus keadilannya, penegak keadilan. Saya minta sebesar-besarnya lah sama Pak Tatang, minta mohon biar dibantu sama Bapak. Pak, boleh cerita sedikit, Pak, keseharian almarhum itu seperti apa, Pak? Kalau kesehariannya dia itu tugasnya dia menjemput kakaknya bekerja, membantu orang tuanya ngasih pesanan-pesanan. Terus yang nggak saya lupakan itu dia setiap hari masak nasi, Pak, buat makan sehari-hari. Terus terakhir kali informasinya beliau almarhum masak nasi ya. Masak nasi. Nasinya basi. Nasinya basi, ya berlima lah. Saya, istri saya, anak saya, sama tantenya, sama neneknya. Makanlah nasi basi yang buatan yang terakhir kali. Siap. Makasih, Pak. Bang, kedatangan keluarga korban ini ke kantor hukum Andi Tatang Supriyadi ini seperti apa, Bang? Tanggapannya, Bang? Hari ini tanggal 24 Desember 2024, tepat hari Selasa jam 12:50 ya. Keluarga dari almarhum Hafizi datang ya, kedua orang tuanya Pak Tata dan istri, meminta bantuan kepada kantor hukum Andi Tatang Supriyadi, yang mana beliau menyampaikan berkaitan dengan kronologis ya, terjadinya anaknya meninggal, yang diduga anak beliau ini meninggal akibat ditusuk oleh beberapa pelaku. Dan yang lebih miris lagi ya, ini orang tua korban sudah, menurut penjelasan kepada kami, sudah membuat laporan di Polsek Sukmajaya pada hari Rabu malam ya, sebelum korban itu diotopsi di Rumah Sakit Polri. Dan orang tua korban ini sudah diminta untuk menghadirkan saksi. Sebelumnya pada hari Jumat ya, hari Jumat minggu lalu sudah dimintai keterangan saksi-saksinya. Dan hari ini juga Polsek Sukmajaya juga meminta saksi untuk dihadirkan di Polsek Sukmajaya. Namun sangat disayangkan, dari Polsek Sukmajaya, dari mulai pelaporan, pemeriksaan saksi-saksi sampai dengan hari ini, pihak
keluarga korban tidak pernah diberikan yang namanya bukti salinan laporan di kepolisian. Ini masyarakat yang tidak paham, masyarakat yang tidak mengerti tentang hukum, tidak mengerti tata cara bagaimana laporan. Tetapi sebagai masyarakat biasa sudah melakukan apa yang harus dilakukan, itu melakukan pelaporan. Dan laporan sudah dilakukan, otopsi sudah dilakukan, pemeriksaan saksi juga sudah dilakukan, tapi hak sebagai pelapor tidak diberikan oleh Polsek Sukmajaya, yaitu bukti laporannya. Maka ketika mereka datang ke kantor kami menanyakan bukti laporannya mana. Dan mereka menyampaikan kami tidak pernah diberikan bukti laporan tersebut oleh Polsek Sukmajaya. Untuk itu saya berharap kepada Polsek Sukmajaya, ya, teruntuk juga Kapolres Depok, agar supaya menindaklanjuti laporan daripada klien kami ini yang mengadu nasibnya, mengadu penderitaannya, dan mengadukan tentang meninggalnya anaknya yang sudah hampir 7 hari ini, ya, agar supaya pihak kepolisian, aparat penegak hukum segera merespon dan segera menangkap para pelakunya, karena para pelakunya sampai dengan hari ini masih berkeliaran, masih menghirup udara segar di luar sana, sementara korban sudah meninggal dan sudah dimakamkan. Dan yang lebih miris lagi, ya, perlu diketahui bahwa orang tua daripada para pelaku, ya, datang kepada keluarga korban setelah korban dimakamkan, dan mereka menitipkan amplop, ya, amplop uang sejumlah 500.000. Coba bayangkan, nyawa yang sudah hilang, ya, generasi penerus anak dari keluarga Pak Tata ini yang nanti akan membangun masa depan sudah tidak ada, sudah meninggal. Hanya dikasih uang 500.000 untuk pengganti nyawanya. Sangat miris. Aparat penegak hukum harus kerja cepat, ya, tegas, jangan sampai ada tebang pilih untuk menangani kasus ini. Para pelaku masih berkeliaran di luar, tangkap segera, adili, dan hukum seberat-beratnya untuk para pelaku yang sudah melakukan tanda kutip pembunuhan terhadap korban ini, ya. Sekali lagi, saya berharap kepada kepolisian yang profesional dalam penanganan perkara, warga masyarakat Depok meminta ketegasan dari kepolisian, ya. Berikan bukti laporan polisi kepada pihak korban. Tangani perkara ini dengan serius, tangkap segera, dan adili. Terima kasih.